Episode 73, The Only One. Lucy membuka kelopak matanya perlahan. Seketika air matanya mengalir dengan sendirinya saat ia mengingat kabar terakhir yang dia terima. Isakan tangisnya membuat Lisa segera mendekati ranjang. Lucy, sapa Lisa lirih. Nenek, nenek. Tangis Lucy semakin kencang saat mengingat sang nenek. Lucy telah lama meninggalkan rumah dan jauh dari ibu dan neneknya. Kini saat dirinya bisa berkumpul kembali dengan nenek dan ibunya, takdir justru berkata lain. Lucy tenang yang sabar, ikhlas ya. Lisa menggenggam jemari Lucy yang tidak diinfus. Air mata Lisa pun tak urung ikut mengalir melihat kondisi sahabatnya. Lisa mengetikkan sesuatu di ponselnya. Entah dengan siapa dia berkirim pesan. Lisa terus mencoba menguatkan sahabatnya dan tak lama pintu terbuka. Regan, Delano, dan dokter yang tadi memeriksa Lucy masuk ke dalam kamar Lucy. Lisa menyingkir saat dokter dan Delano mendekat. Regan menggenggam tangan Lisa dan membawanya duduk di sofa. Apa kau mau istirahat di kamarku? Tawar Regan. Lisa hanya menggeleng lemah. Regan menatap jam di pergelangan tangannya. Waktu menunjukkan pukul dini hari. Kamu butuh istirahat untuk melewati hari esok? Ibu di mana? Ibu sudah beristirahat di kamar mama. Tutur Regan. Aku mau menemani Lucy saja. Lirih Lisa. Dia terlalu canggung untuk berada di kamar Regan. Apalagi status keduanya belum resmi. Apa kata orang nanti? Tuan Delano juga butuh istirahat. Ayo ikut aku. Regan menarik tangan Lisa dengan lembut dan membawanya ke kamarnya. Ini kali pertama Lisa masuk ke dalam kamar pria. Bahkan saat bersama Sean dirinya tak pernah masuk ke kamar mantan kekasihnya itu. Lisa mengedarkan pandangan menelisik kamar Regan yang sangat rapi. Kamar dengan cat berwarna abu-abu, di mana di setiap dinding terpasang lukisan tanpa ada foto Regan satupun. Kenapa tidak ada fotomu? Tanya Lisa penasaran. Regan menoleh dan tersenyum. Nanti saja kalau ada foto pernikahan kita, aku akan memajangnya dengan ukuran yang besar. Ujar Regan yang sukses membuat Lisa malu dengan wajah yang memerah hingga ke telinga. Kenapa tiba-tiba kamu bermulut manis? Aku tidak sedang merayumu, Lisa. Aku serius ingin menjadikanmu permaisuri di hidupku dan di hatiku. Aku tidak mau jadi permaisuri karena nanti pasti akan ada selir. Protes Lisa mendengar ucapan Regan. Regan seketika menyentil kening Lisa. Jangan berpikir terlalu jauh. Percayalah hanya kamu the only one yang akan bertahta di hatiku. Lisa mengulum senyum saat Regan mengatakan hal demikian. Sumpah demi apapun Lisa merasa diterbangkan di atas awan saat Regan mengatakan semua itu. Lucy masih terisak di pelukan Delano. Delano pun merasa sedih melihat Lucy yang sangat rapuh. Kenapa semua ini terjadi di saat aku baru saja merasakan kebahagiaan? Apa aku benar-benar tidak layak untuk bahagia? Lirih Lucy. Jangan bicara seperti itu seakan kamu menyalahkan takdir dan ketetapan Allah. Percayalah semua yang terjadi dalam hidup kita, itulah yang terbaik dari Allah untuk kita. Baik itu ujian, kesenangan, kesusahan, sehat dan sakit. Semua itu sudah diatur olehnya. Ikhlaskan, nenek. Beliau saat ini sudah bahagia, apalagi di sana nanti ada kakek yang akan menjemputnya. Nenek juga ingin bahagia sama seperti kita. Delano membelai surai rambut Lucy sambil mencoba memberi kekuatan dan semangat pada istrinya itu. Lucy diam tak menyahut, namun ia mencerna setiap kata-kata Delano. Aku mau lihat nenek. Besok saja ya, sekarang beristirahat. Ingat kata dokter, kamu harus banyak istirahat dan jaga stres. Meskipun janin kita belum terlihat, setidaknya kamu juga harus memikirkannya. Delano dengan hati-hati membaringkan Lucy. Tanpa penolakan, Lucy hanya diam dan menuruti apa yang Delano katakan. Lucy pun akhirnya terlelap di pelukan Delano. Delano terus mengusap punggung Lucy, hingga lama-kelamaan matanya pun ikut terpejam. Keesokan harinya rumah Suryo kembali dipadati para pelayat
yang merupakan rekan bisnisnya dan juga kerabat-kerabat jauh. Mita sudah jauh tampak lebih tenang. Dia mungkin sudah menerima kepergian ibunya. Lucy duduk bersandar di bahu ibunya, matanya sembab dan wajahnya masih sedikit pucat. "Bunda, meninggal itu apa?" tanya Depan. "Meninggal itu pergi untuk selamanya sayang," jawab Lucy. "Tapi Eyang Uyut cuma tidur gak kemana-mana," sanggah Dapin. "Raganya mungkin tidur, tapi jiwanya yang pergi." Meski tak mengerti maksud yang dikatakan oleh Lucy, Depan dan Dapin mengangguk. Setidaknya menurut penglihatan mereka, saat ini nenek buyutnya sedang tertidur. Lucy memeluk Depan dan Dapin. Tangisnya kembali pecah hingga membuat kedua bocah itu bingung. "Bunda, kenapa? Apa kami berbuat salah?" "Tidak sayang, Bunda hanya kelilipan." Lucy berusaha tersenyum di depan kedua putranya. Depan dan Dapin mengusap air mata Lucy yang terus mengalir. "We love you Bunda, don't cry." Depan berkelayut manja, begitupun Dapin. Keduanya terlihat sangat menyayangi Lucy. Tak terasa waktu pemberangkatan jenazah Layla sudah tiba. Sesuai dengan apa yang ibunya inginkan, Mita akan mewujudkan keinginan ibunya untuk bersanding dengan makam mendiang ayahnya di Solo. Jadilah sekarang Mita, Suryo, Diana, Regan, dan Lisa yang berangkat mengikuti prosesi pemakaman. Sementara Lucy dilarang ikut demi kehamilannya. Lucy sedang berbaring di ranjang neneknya. Ia mengingat beberapa petua dari sang nenek yang salah satunya menyinggung tentang legowo atau menerima dengan hati lapang dada pada apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Layla tahu betul jika cucunya masih abu-abu dengan perasaannya pada Delano. Namun dengan yakin Layla sanggup meyakinkan Lucy untuk serius menjalani pernikahan mereka meskipun awalnya tidak cinta. Flashback, kemarilah sayang. Layla menepuk sisi ranjangnya agar Lucy mendekat. "Ada apa nenek?" "Nenek harap kamu selalu bahagia. Legowo dengan rencana Gusti Pangeran. Semua pasti ada hikmahnya. Jika kamu legowo, pasti kebahagiaan akan senantiasa hadir dalam hidupmu. Selain membuat hatimu tenang, kamu tidak akan merasa terbebani saat menjalaninya." "Iya nenek, terima kasih." Lucy akan mengingat petua nenek. "Jangan sesekali meninggikan suaramu pada suamimu. Dan jika kamu pergi, jangan lupa untuk selalu berpamitan meminta ridho darinya. Karena ridho suami itu ridhonya Allah." Layla mengusap wajah Lucy. Senyumnya selalu menyejukkan. Dia benar-benar sosok panutan bagi Lucy. Flashback off. "Belum juga sehari aku sudah merindukan nenek. Maafkan Lucy, Nek, sampai sekarang Lucy belum bisa membahagiakan nenek." Lucy pun terlelap karena kelelahan menangis. Sementara Delano sibuk menidurkan kedua putranya yang sejak tadi mengeluhkan tubuhnya lelah. "Di mana Lucy? Kenapa dia dari tadi tak terlihat?" gumam Delano. Setelah kedua putranya tertidur, Delano mencari keberadaan Lucy. Beberapa pelayan yang berpapasan dengannya pun semua ditanya. Dan beruntung salah satunya melihat Lucy masuk ke kamar Layla. Delano masuk ke dalam kamar itu. Ia melihat Lucy meringkuk seraya memeluk foto sang nenek. Sisa air mata masih terlihat jelas di wajah Lucy. Delano membelai wajah Lucy dengan lembut dan membetulkan posisi tidur Lucy. Lalu ia menarik selimut hingga menutup dada Lucy. "Tidur yang nyenyak istriku." Delano membenamkan ciuman lembut di bibir Lucy.